sebagai Kenny Simon daripada orbex.com. Jadi saya akan memberikan idea trade ataupun trade ideas untuk minggu mulai besok, okey, daripada besok sampai hari Jumaat itu. Jadi seperti saya katakan tadi, apabila saya buat analisa minggu ini, saya dapat melihat mungkin ada lebih peluang untuk beberapa mata-mata uang, terutamanya Euro GBP, okey, terutamanya Euro GBP. Jadi Euro GBP ini seperti analisa yang sudah saya buat, ini berkaitan banyak dengan pergerakan dari segi politik dan trend di UK, dan juga pergerakan minyak ataupun oil, dengan emas dan sebagainya, komoditas-komoditas. Jadi daripada research atau kajian yang sudah saya buat minggu lepas, saya melihat ada banyak peluang untuk kita trade mata-mata uang yang eksotik, dan juga bersama juga dengan mata-mata uang yang berkaitan dengan komoditi seperti Australian dollar dan New Zealand dollar. Okey, ini disebabkan faktor-faktor, biar saya memberikan peluang dulu untuk saya memberikan peluang dagangan dari segi forex untuk minggu depan. Untuk minggu depan selain daripada Euro GBP, okey, kita bisa juga melihat peluang untuk GBP NZD, okey, dengan Euro AUD ataupun Euro bersama dengan Australian dollar ataupun Euro dengan Canadian dollar. Okey, sebab apa saya memberikan semua yang eksotik dulu, disebabkan kalau kita kalau kita bisa membuat jangkaan bahawa volatility akan berada di tingkat yang tinggi untuk Euro GBP, jadi kita mau menggunakan correlation ataupun korelasi. Okey, correlation itu bermaksud sekiranya Euro GBP itu naik atau turun, ada mata-mata uang yang tertentu yang berkaitan ataupun akan bergerak dengan direksi yang sama dengan Euro GBP. Okey, jadi mata uang yang berkaitan dengan Euro GBP yang paling tinggi dari segi peratusan korelasi itu, mungkin 98% itu bergerak dengan Euro GBP itu adalah GBP NZD. Okey, jadi GBP NZD itu kalau Euro GBP itu naik, kalau kita melihat platform GBP NZD itu juga naik dan turun, sama juga kalau Euro GBP turun, GBP NZD juga. Tapi korelasi ini tidak bisa untuk kami sebagai trader menggunakan setiap masa, sebab dari bulan ke bulan ataupun minggu ke minggu mungkin bertukar. Tapi ini adalah penting untuk kita ketahui bahawa korelasi itu berlaku untuk masa sekarang, bukan untuk sepanjang hayat ataupun sepanjang masa. Okey, jadi selain daripada itu, GBP CHF juga ada korelasi, tetapi dipanggil negative correlation ataupun korelasi negatif. Maksudnya kalau Euro GBP itu naik, sebagai contoh, GBP CHF itu akan turun disebabkan korelasi negatif. Kalau GBP NZD tadi itu dipanggil korelasi positif. Okey, jadi kita ada 4 peluang perdagangan bersama dengan Euro GBP itu. Kita ada GBP NZD, Euro AUD, Euro CAD dan GBP CHF. Okey, tapi ramai yang akan bertanya apa direksi untuk Euro untuk minggu depan dan sebagainya. Memang kita sudah melihat bahawa Euro sudah banyak memberikan impact bearish, maksudnya sudah turun banyak disebabkan oleh downtrendnya semakin kuat. Now, ini disebabkan banyak investor di Eropah sudah masuk uang mereka di dalam investment untuk saham, untuk stok. Okey, untuk European stock ataupun stok-stok Eropah ataupun saham dari Eropah. Jadi sekiranya ini dipanggil risk on. Okey, kalau risk on itu bermaksud investor mungkin ada confidence yang lebih tinggi untuk saham.
Okey, sekiranya mereka masukkan di Eropah itu, sekiranya mereka masukkan lebih uang mereka untuk investasi saham, maksudnya ada korelasi negatif dengan mata uang euro. Okey, jadi maksudnya kalau stok di Eropah itu semakin banyak investor, semakin tinggi stok-stok di Eropah, semakin kurang kurs mata uang. Maksudnya kurs mata uang untuk euro itu akan jatuh. Jadi euro dari segi mata uang ataupun dalam forex, dalam valas ini akan turun mata uangnya. Jadi kita akan melihat downtrend untuk mata uang euro disebabkan investasi untuk stocks di Eropah itu lebih tinggi. Jadi sama juga dengan apa yang berlaku di US. Okey, jadi kalau di US, di Amerika Syarikat itu sekiranya investor-investor masukkan lebih uang mereka untuk investasi saham di US seperti S&P 500, Dow Jones dan semuanya di situ. Jadi US dollar akan jatuh. Okey, jadi tetapi untuk masa sekarang disebabkan oleh Draghi, Presiden ECB itu memberikan banyak signal-signal yang memberikan investor-investor saham untuk lebih confident dalam investasi mereka di dalam saham. Tetapi saham untuk Eropah, okey, jadi saham untuk Eropah akan naik. Tetapi kalau saham Eropah itu naik, jadi jatuhlah mata uang untuk Eropah, untuk euro akan jatuh. Okey, jadi itu yang kita melihat disebabkan apa yang ECB Presiden Draghi itu bercakap hari Jumaat itu, daripada hari Khamis ataupun hari Rabu minggu lepas juga sudah ada banyak signal-signal begitu, tetapi hari Jumaat itu mungkin lebih jelas. Jadi disebabkan itulah euro telah jatuh banyak. Okey, dalam semenjak ataupun sejak hari Jumaat itu. Okey, jadi sekarang ini kalau kita melihat euro GBP, sebelum itu biar saya masuk dulu kepada mata uang major, sebab ada banyak trader yang sudah masuk dalam perdagangan euro USD ataupun floating euro USD. Okey, jadi kita melihat dulu di sini. Kalau saya mau masukkan time frame untuk melihat secara lebih jelas, saya suka menggunakan time frame 4 jam. Tapi ini tidak berarti bahawa saya melihat 4 jam itu yang saya akan trade 4 jam. Saya bisa juga masuk ke 15 minit, 30 minit, tapi saya masuk ke time frame 4 jam itu khas untuk melihat trend secara keseluruhan biar lebih jelas. Kalau kita melihat trend, kalau kita katakan kita sepatutnya menggunakan 3 time frame untuk sebab-sebab yang penting. Jadi maksudnya kalau saya melihat, katakan saya melihat saya selalunya mau masuk trading saya dalam 1 jam, katakan sebagai contoh 1 jam. Jadi maksudnya saya buka platform itu, saya suka trade mengikut 1 jam. Kalau saya melihat 1 jam, kalau dengan support resistance itu lebih bagus untuk kita melihat satu time frame tingkat atas. Satu time frame, maksudnya kalau kita mau trade menggunakan 1 jam, untuk time frame itu untuk membuat analisa support resistance, kita mesti gunakan 4 hour. Okey, 4 hour chart, maksudnya satu tingkat ke atas. Kalau kita mau melihat trend mata uang itu, kita melihat 2 time frame ke atas, maksudnya daily. Okey, jadi walaupun kita trade menggunakan time frame 1 jam untuk membuat analisa support resistance, mau draw trend line, horizontal trend line dan sebagainya, kita bisa naik satu tingkat time frame itu ke 4 hour. Dan kita mau lihat trend keseluruhannya, kita zoom out, lepas itu lihat 2 time frame ke atas untuk kita mendapat trend yang lebih jelas. Okay, so 2 time frame up untuk
trend. Okay, one time frame up untuk melihat, untuk kita lukis semua support resistance di sana. Okay, jadi untuk masa sekarang, biarlah kita untuk Euro USD, saya akan mulai dengan daily chart. Okay, untuk kita sebenarnya mesti jelas dengan direksi trend terlebih dahulu. Okay, dengan direksi trend. Jadi untuk indikator yang sama, saya mau ulangi lagi untuk kita masukkan moving average. Okay, kita masukkan moving average 200, 100 dan 50 untuk exponential moving average. Jadi biar saya masukkan lagi moving average yang kedua 100. Okay, kita masukkan di sini. Okay, jadi biru yang paling tua itu, yang paling gelap itu 200, ini 100, dan yang lagi satu itu kita masukkan 50. Oke. 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 Jadi di sini selepas sudah masuk semuanya, kita start dengan daily chart terlebih dahulu untuk kita lihat trend. Sebab apa? Sebab tadi itu saya lebih mau buat analisa, mau enter trade dan sebagainya menggunakan 1 jam. Tapi untuk saya mau buat analisa dari segi trend itu, biar saya start dengan daily chart. Oke. Jadi kita buatkan analisa sebegini untuk kita dapat gambaran yang lebih jelas. Jadi di sini juga kita bisa lihat, kalau saya zoom, kita bisa lihat ada banyak lagi, mungkin lebih banyak candle-candle itu berada di antara ketiga-tiga line di tengah-tengah ini, ya, bisa dilihat. Tetapi dari hari Jumat itu ada candle yang panjang sekali sudah turun, bearish candle itu sudah turun dan sudah keluar daripada ketiga-tiga line itu menuju ke bawah, menuju ke lantai. Jadi maksudnya di sini sekiranya candle itu berada di bawah ketiga-tiga line itu menunjukkan trennya lebih ke bawah. Trennya adalah downtrend. Oke. Jadi kalau saya masuk ke hourly 4-hour time frame, kita bisa lihat lebih lagi candle yang sudah berada jauh daripada ketiga-tiga line, ketiga-tiga garis-garis EMA ini. Jadi ini menunjukkan trennya masih kuat lagi downtrend untuk Euro USD. Oke, jadi saya akan masukkan di sini untuk Euro USD memangnya masih lagi downtrend, tetapi kita mesti lihat dari segi risikonya. Maksudnya dari segi risiko itu, kalau jatuh itu di mana mungkin akan naik dari segi time frame, dari segi bukan time frame, dari segi support resistance, ataupun di mana sebelumnya kalau kita lihat ke belakang, kita ikut harga 1.1012 ini adalah harga di mana price stop hari Jumat itu, di mana ia tutup, market tutup di harga 1.1012. Oke, jadi di atas harga ini kita bisa melihat ada banyak support. Oke, support maksudnya harga itu naik di garisan putih. Garis putih ini adalah garis di mana harga stop hari Jumat, tetapi kita mau lihat di sini satu. Oke, jadi biar saya buat di sini dulu. Sekarang ini saya mau lihat pada harga-harga sebelumnya ataupun bulan-bulan tahun-tahun sebelumnya, di mana harga telah naik berdekatan dengan harga sekarang ini. Oke, jadi kalau saya masukkan view di sini biar kita jelas, kita dapat lihat di sini harga telah naik banyak. Oke, harga sudah naik ataupun ada support yang signifikan atau support yang kuat sekali. Oke, mungkin di sini juga ada area di mana harga telah naik. Oke, jadi dari segi konsentrasi juga, maksudnya di mana harga-harga telah naik ataupun berada di tempat-tempat yang sama, mungkin kita bisa
katakan di sini juga banyak harga telah naik konsentrasinya di sana. Okey, saya mau fokus kepada area-area di mana harga telah naik tetapi berdekatan dengan harga di mana market tutup sejak hari Jumaat itu. Okey, jadi kita melihat, jadi kalau saya zoom in lebih di sini, okey, saya bisa lihat sememangnya ada support yang kuat sekali di sini. Okey, kuat di sini juga. Di sini disebabkan banyak lilin-lilinnya telah naik di harga ini. Jadi maksudnya begini, disebabkan saya sudah highlight kotak-kotak biru di sini untuk menunjukkan di mana harga telah naik. Jadi kemungkinan besar risikonya tinggi untuk kita menjadi terlalu confident bahawa harga akan jatuh lagi mungkin besok. Disebabkan apa? Disebabkan di sini kemungkinan harga akan turun, tetapi kemungkinan besar juga harga akan naik. Jadi lebih bagus kalau kita jangan masuk terus sampai kita melihat harga market besok. Okey, tetapi kemungkinan besar harganya bisa naik di area-area ini. Jadi kalau saya menggunakan sebentar ya, biar saya remove semua kotak-kotak biru ini terlebih dahulu. Okey, right. Sebagai contoh, di sini memang kita sudah lihat banyak konsentrasi price di sini. Okey, di mana harga mungkin jatuh. Okey, lepas itu ada konsentrasi candle-candle yang kuat di sini untuk menunjukkan ada support yang kuat di sini. Jadi cara yang lebih bagus untuk kita membuat support resistance, selalunya support resistance ramai ataupun banyak trader yang membuat support resistance menggunakan satu line sahaja. Ini mungkin bukan caranya yang betul, disebabkan support resistance itu selalunya kalau mau buat secara betul, sepatutnya dibuat dua line, satu di body dan satu di jarum ataupun di wick yang paling rendah. Jadi kita ada dua line. Jadi kalau dua line itu baru dipanggil zone ataupun zona support resistance. Sebab support resistance ini selalunya lebih bagus kalau dilihat sebagai zone ataupun range. Okey, bukan satu line sahaja dan sebagainya. Jadi maksud saya disebabkan tadi saya menggunakan area ini, saya dapat dua line ini. Okey, jadi dua line ini adalah support resistance saya yang kuat. Okey, jadi saya akan highlight di sini. Okey, kalau saya buat begitu, bisa kita melihat dari dulu-dulunya sebelumnya untuk minggu-minggu yang lepas, tahun-tahun yang lepas, kita bisa lihat bukan sahaja di sini ada support yang kuat, tetapi mungkin ada support juga di sini. Okey, yang kuat di antara dua line itu ada juga support di sini yang kuat. Okey, di sini kuat sekali supportnya, sama juga. Kalau kita melihat sampai tahun-tahun yang lepas, kita bisa lihat bahawa ini adalah support resistance yang kuat sekali di line ini. Dan saya mendapat support resistance ini cuma dengan konsentrasi candle-candle ini sahaja. Okey, dan kita bisa lihat, kalau kita lihat semuanya ada konsentrasi di sini. Jadi ini adalah cara yang betul untuk membuat support resistance. Jadi apa maksud support resistance ini? Support resistance ini bermaksud sekiranya harga, jadi kita bisa melihat apa yang telah berlaku. Okey, minggu lepas. Okey, jadi disebabkan supportnya tinggi sekali di sini. Okey, right? Ia menggunakan candle yang panjang sahaja yang bisa menembusi atau tembusi ini, barulah harga turun. Jadi sekarang ini kita mau melihat menggunakan harga minggu lepas, apa yang akan berlaku dengan euro. Okey, jadi kita melihat
support di sini. Sekarang ini kita melihat support di sini. Yang tadi itu saya menunjukkan bagaimana harga bisa menembusi menggunakan support resistance yang sebelumnya. Sekarang ini kita melihat support resistance di sini. Okey. Jadi marilah kita melihat sama ada juga support resistance di sini. Okey, konsentrasi candle yang panjang. Okey. Saya mau mencari sama ada area-area yang harga telah bounce back daripada area ini. Jadi kalau kita melihat secara zoom in, kita bisa melihat sebentar ya, berdekatan dengan price hari Jumaat yang lalu. Kita letak di body, lepas itu kita letak satu line di sini. Okey, ini adalah range. Kedua-dua line yang saya draw ini tadi menunjukkan bahawa support adalah kawasan ataupun area support yang tinggi. Okey, di sini juga kita bisa melihat area support yang tinggi. Kalau kita tarik di sini juga ada support yang kuat, support di sini. Okey, ada juga resistance yang tinggi. Banyak lagi support, bukan support, ini resistance. Ada juga resistance di sini. Kalau kita tarik, okey, lama kita tarik untuk tahun-tahun yang sebelumnya dan semuanya, kita mau melihat apa yang berlaku di area ini. Kita bisa lihat ada candle support yang kuat sekali telah pantul ataupun telah bounce daripada area ini naik ke atas. Okey. Jadi ini memberikan saya idea di mana kemungkinan besar disebabkan supportnya memang ada area-area support yang kuat. Okey. Di area ini mungkin kita mau menunggu sebelum kita akan ada confident untuk ia naik. Mungkin ia akan naik dulu dan trade di antara area-area ini sebelum menembusi area. Jadi sebaik mungkin kita menunggu dulu apa yang berlaku untuk minggu depan. Okey, kemungkinan besar ada koreksi. Okey, sebelum price jatuh lebih untuk euro. Okey, selamat datang Hendrico, Arianto, Hendro. Saya sudah mulai ini ya, jadi kalau ada apa-apa pertanyaan itu bisa aja bertanya di bagian chat itu. Tapi sekarang ini kami melihat mata uang euro untuk melihat tren euro seterusnya. Tapi seperti saya katakan tadi, saya melihat banyak oportunitas untuk perdagangan itu untuk mata uang euro, GBP, GBP NZD, euro AUD dan euro CAD. Jadi secara rumusan, secara summary itu mata uang yang bagus untuk didagang untuk minggu ini ataupun starting besok Isnin sampai hari Jumaat itu adalah mata-mata uang yang berkaitan dengan komoditas seperti Australian dollar, New Zealand dollar dan Canadian dollar. Okey, jadi kalau bisa kita gabungkan mata uang ini untuk kita trade. Jadi euro GBP itu kemungkinan besar ada volatility yang besar, disebabkan oleh prediksi ekonomi negara Britain ataupun di UK juga bersamaan dengan euro yang tidak kuat dan GBP yang kuat. Jadi ini mungkin gabungan yang bagus sekali untuk memberikan peluang ataupun opportunitas volatility untuk memberikan kita momentum. Okey, jadi kita akan bisa lihat. Jadi sekarang saya melihat mata uang euro USD, tapi marilah kita masuk ke mata uang euro GBP supaya kita bisa lihat pattern ataupun corak yang ada di sana.
Okey, untuk mata uang Euro GBP ini ada potensi-potensi di mana pattern yang telah saya lihat juga, mungkin ada pattern sharp pattern yang ada, okey, dipanggil sharp pattern. Selain daripada sharp pattern, lazy Z ataupun Z pattern juga ada. Jadi semua kedua-dua pattern yang saya telah ketemuan untuk Euro GBP itu memberikan signal di mana ia akan jatuh mungkin sedikit lagi, tetapi nampak macam ada koreksi, maksudnya ia akan naik terlebih dahulu sebelum jatuh lebih. Jadi kita mesti was-was ataupun lebih berjaga-jaga supaya kita tidak masuk terus untuk menjual euro, sebab euro sudah jatuh banyak tapi mungkin akan jatuh lebih lagi, sebab expectation untuk euro USD itu akan jatuh di 1.000 ataupun kurang daripada 1, tapi mungkin disebabkan pergerakan sudah banyak minggu lepas, mungkin average peak movement juga terlalu banyak, jadi mungkin ini masanya untuk koreksi terlebih dahulu, bukan pertukaran trend, koreksi maksudnya akan naik terlebih dahulu sebelum jatuh. Okey, jadi sama juga dengan Euro GBP. Jadi untuk Euro GBP ini saya mau sebentar ya, saya melihat laptop saya yang kedua, okey, supaya saya bisa memberikan lebih analisa saya untuk Euro GBP. Sebentar. Untuk Euro GBP, sememangnya kita melihat dua pattern, okey. Di sini untuk mereka yang selalu trade pattern, mungkin mereka lebih kenal pattern yang dipanggil shark pattern dan sebagainya, tapi saya tidak trade menggunakan pattern-pattern mengikut nama-nama binatang-binatang tersebut, tapi saya suka menggunakan M atau W, tetapi ini adalah sejenis M yang mungkin lain sedikit, okey. Jadi ini adalah sejenis M yang dipanggil shark pattern, okey, shark pattern ataupun jaws, okey. Ini disebabkan ini adalah mulut jaws di sini, okey. Ini adalah jaws. Jadi selalunya anggarannya untuk sebentar ya, biar saya cek. Untuk M pattern ini adalah untuk harga naik bukan turun, okey. Jadi ia akan turun, tetapi akan naik. Okey, jadi ini adalah salah satu pattern yang bisa saya melihat. Selalunya prediksinya kalau kita tarik daripada sini ke sana, untuk shark pattern selalunya apa yang akan jatuh di sini, harga-harga itu akan jatuh dan kemungkinan besar akan jatuh ke level 113 ini. Jadi kalau mengikut shark pattern, mereka yang trade shark pattern itu, mereka berkata bahawa mungkin masanya sudah dekat untuk targetnya di sini, ataupun mungkin akan jatuh lebih, saya tidak tahu. Sebentar, mungkin kita akan, biar saya tarik dulu ya, sebentar ya. Okey, maaf. Ini di mana 113 itu kemungkinan besar ada reversal di area ini. Okey, tapi kita tidak tahu dulu. Sekiranya besok kalau harganya jatuh, ada gap dan jatuh kurang daripada 07157 ataupun 58 ini, maksudnya harganya akan jatuh lagi. Tapi kalau bounce berlaku besok, mungkin akan bounce lebih tinggi. Kemungkinan besar kalau harganya untuk membuat koreksi itu akan naik, ia akan naik sampai area di sini, di 7277 itu, untuk membuat koreksi. Jadi kita mesti menunggu dulu, tapi harga tren keseluruhan untuk euro itu sememangnya downtrend. Okey, tapi kita tidak mau terus membuat trade, membuka banyak-banyak trade untuk kita fikir bahawa euro akan jatuh
lebih lagi, jadi kita buka semua trade kita untuk sell. Ini akan memberikan kita floating yang besar. Jadi bagus untuk kita bukan saja tahu trend, tetapi untuk kita ketahui kapan untuk kita masuk trend itu. Jadi sebagusnya ataupun idea yang lebih bagus adalah untuk kita melihat dulu besok bagaimana harganya berlaku, untuk harga itu membuat koreksi terlebih dahulu. Jadi trennya kita sudah tahu, tren untuk secara keseluruhan itu akan jatuh, tetapi ada koreksi terlebih dahulu. Mungkin ada juga yang mau trade koreksinya ataupun anti trading bisa juga, ataupun mereka yang mau mengikuti tren, tunggu dulu sampai koreksi ke atas berlaku dulu sebelum jatuh, barulah kita masuk untuk jual selepas koreksinya. Jadi itulah harganya. Disebabkan pada pendapat saya, kalau besok itu market open dengan gap untuk naik, lepas itu ada gap, sememangnya koreksinya akan naik, tapi ada gap. Jadi untuk gap itu ditutup, candle yang besar akan jatuh. Jadi kita mau tunggu sampai candle besar untuk jatuh supaya kita mendapat confidence yang lebih tinggi untuk trade sell for Euro GBP ataupun Euro USD ataupun GBP NZD dan sebagainya. Jadi disebabkan GBP NZD, GBP CHF, Euro AUD semuanya ada korelasi. Jadi ini memberikan kita peluang untuk membuka lebih trade dengan mata-mata uang yang korelasinya tinggi sekali untuk masa sekarang dengan Euro GBP. Alright. Sekiranya terima kasih Nurul, selamat datang. Adam, selamat datang. Jadi untuk mereka yang ada pertanyaan, bisa aja type di bagian chat itu untuk memberikan pertanyaan berkenaan dengan trading untuk minggu depan. Jadi ada mata-mata uang yang para hadirin, kalau mau saya buat analisanya sekarang untuk kita melihat bersama-sama, type aja dekat bagian chat itu mata uang mana yang kita mau melihat. Ada yang bertanya dengan gold ataupun emas. Jadi kita mesti faham terlebih dahulu sebelum trend itu memang penting, tetapi sebelum trend kita mau juga melihat apa yang investor-investor buat. Adakah marketnya dipanggil risk on ataupun risk off? Risk on maksudnya investor-investor sanggup ataupun sudah masuk uang mereka di dalam komoditas dan juga saham. Jadi untuk dari minggu lepas, dalam berita di news ataupun di Bloomberg dan sebagainya, sudah kita lihat bahawa banyak uang investor sudah masuk di saham di bagian euro. Sebelum itu mereka masuk uang mereka di dalam saham di Amerika Syarikat. Kenapa kita tahu yang mereka masuk uang di sana? Kita tahu disebabkan saham naik. Kalau saham itu naik, maksudnya uang investor sudah masuk di situ. Itulah sebabnya saham itu naik. Tetapi kalau saham itu naik di Amerika Syarikat, korelasinya akan bertentangan, akan opposite attract, opposite direction dengan mata uang. Jadi kalau saham Amerika Syarikat itu naik, Dow Jones, S&P, mata uang untuk Amerika Syarikat akan turun. Tapi untuk masa sekarang, tren yang berlaku sekarang adalah untuk uang-uang investor masuk ke dalam saham-saham untuk Eropa, untuk European stocks. Sebagai contoh, untuk DAX, untuk French stock, Spain CAC stock, untuk STO, CC, semuanya mata uang investor telah masuk ke dalam saham-saham di negara-negara Eropa. Disebabkan
uang investor masuk ke dalam saham-saham Eropah, jadi mata uang untuk Eropah itu akan jatuh. Jadi itu disebabkan itu yang berlaku sekarang, dan daripada apa yang berlaku dengan investor dan uang investor di saham itu, Draghi, Presiden Draghi ECB itu juga dia sudah memberikan banyak tip-tip yang mata uang interest rate ataupun kurs mata uang itu akan dijatuhkan, dan mungkin inflasi tidak akan berlaku, dan semua itu berlaku. Tapi untuk apa yang kita mau lihat supaya otak ataupun pikiran kita sebagai trader jelas, untuk kita lihat di mana uang investor itu masuk terlebih dahulu. Uang investor masuk ke saham, jadi kalau uang investor masuk ke saham di negara Eropah, jadi mata uang untuk Eropah itu kemungkinan besar ataupun kebarangkaliannya tinggi untuk mata uang Eropah ataupun kurs mata uang Eropah itu jatuh. Okey, jadi itu sebabnya kami tidak masuk terus untuk berdagang, sebab kita mesti buat konformasi tertentu. Kita melihat apa investor buat, lepas itu kita masuk ke grafik, kita melihat apa pattern-pattern yang ada. Okey, jadi selalunya sekiranya uang masuk di Eropah di stok, mata uang untuk Eropah itu akan jatuh. Jadi kalau mata uang untuk Eropah itu jatuh, mata uang untuk euro ataupun mata uang yang digunakan di Eropah itu dipanggil euro, dan euro itu juga dipanggil funding currency, maksudnya digunakan untuk pembayaran, digunakan untuk membuat exchange seperti dolar juga. Okey, bukan safe haven, tetapi fungsi euro sekarang ini kurang lebih macam safe haven. Okey, disebabkan oleh semua yang berlaku di Eropah dan sebagainya, personality mata uang Eropah sudah bertukar sekarang. Okey, menjadi lebih kuat, walaupun kita lihat banyak faktor-faktor fundamental, apa yang berlaku di Greece, apa yang berlaku di negara-negara Eropah seperti Spain, di France, Italia dan sebagainya, masih lagi digunakan sebagai funding currency. Disebabkan itu masih lagi ada kekuatan yang bisa masuk keluar, jadi ada downtrend, uptrend, downtrend, volatility juga semakin tinggi untuk mata uang euro sekarang ini. Okey, alright, biar saya melihat kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan, sebarang pertanyaan ya. Kalau ada, type saja di bagian chat. Okey, jadi kita bisa melihat bersama-sama. Okey, jadi sekarang ini biar kita melihat bukan mata uang, tapi untuk emas, untuk gold ya, untuk gold. Biar saya clear garisan-garisan merah ini dulu. Okay. Alright. Kalau kita zoom in di sini, untuk gold ya, saya mau memberitahu para hadirin di sini bahawa pattern yang saya lihat dari dulunya adalah pattern yang dipanggil W pattern. Okay, W pattern ini saya akan lukis terlebih dahulu. Okay, pattern W ini selalunya memberikan kita prediksi bahawa selepas pattern ini berakhir, ia akan jatuh. Okay, jadi maksudnya begini. Jadi sekiranya kita sebentar ya, biar saya minimize terlebih dahulu. Okay. Jadi maksudnya begini, saya gunakan Fibonacci di sini. Saya akan lukis terlebih dahulu pattern yang saya sudah lukis, jadi bisa untuk kita buat prediksinya. Jadi sebegini, selalunya kalau W itu kita mula katakan di sini, yang panjang yang turun itu first leg ataupun kaki yang pertama itu, kaki pertama untuk huruf W itu bermula di sini. Okey, downtrend, lepas itu naik, lepas itu turun. Jadi prediksi kita adalah untuk ia naik, tetapi naik itu sampai mana? Kenapa jatuh di sini?
Oke, jadi kalau kita lihat ini adalah A, ini dipanggil A point, di sini dipanggil B point. Tapi kalau saya double klik ini, saya tarik, oke, untuk kita itu lebih kurang ataupun kurang lebih sama untuk CD. Ini dipanggil C di sini, C point, ini di D point. Jadi biar saya draw lagi sekali di sini, oke. Jadi ini adalah pattern yang dipanggil W pattern. Oke, W pattern ini selalunya kalau berlaku W pattern berarti kalau harganya naik, selalunya berdekatan dengan area ini ia akan jatuh. Oke, tapi sebelum itu saya mau tarik Fibonacci terlebih dahulu. Oke, Fibonacci saya selalunya bergantung kepada area ini. Oke, untuk saya tahu kalau ia naik itu naik sampai mana. Oke, sebentar ya. Jadi kita naik di sini. Ini adalah area yang penting untuk saya. Ini dipanggil area C. Jadi untuk mereka yang berminat untuk ketahui bagaimana mau draw W, M pattern dan geometric trading itu, saya ada kami di Orbex ini ada mentorship program, jadi saya bisa untuk menunjukkan dalam tutorial. Oke, nanti kita bisa memberikan lebih informasi mengenai itu. Jadi untuk sekarang itu semuanya bergantung kepada area C. Oke, jadi selalunya kalau harga itu naik itu naik, lepas itu jatuh di mana itu bergantung kepada area ini. Oke, kenapa? Disebabkan oleh Fibonacci. Jadi saya mau tarik daripada sini, oke, ini dipanggil A point kepada B point, supaya saya bisa melihat di mana harga jatuh. Harga ini di C jatuh itu di 70.7. Oke, kalau 70.7 itu selalunya kalau mengikut Fibonacci, oke, selalunya 0.7% itu, oke, bisa bersamaan dengan 141. Oke, maksudnya begini, 141%. Maksudnya kalau saya tarik, untuk saya tahu di mana ia sampai, saya tarik di sini, sampailah ke sini, dan saya mau lihat 1.141. Oke, tapi tidak jadi, dia jatuh, tetapi dia jatuh di 127.2, bukan di 141. Oke, tidak apa, kita buat dulu. Jadi maksudnya begini, ini adalah target dari permulaan itu. Kemungkinan kalau dari sini naik itu bisa jatuh ke area ini. Oke, right? Oke. Jadi selalunya kita bisa exit juga di sini disebabkan oleh price. Oke, disebabkan oleh price action. Kita bisa menggunakan nomor-nomor psikologi juga untuk kita exit. Oke, di sini. Jadi selalunya kalau kita sudah draw semua line ini, kalau kita mau tahu di mana kita patut beli itu, pada permulaannya kita tidak tahu sebab harga itu akan naik turun kan begitu. Tapi kita tidak tahu sama ada kita patut beli itu beli di mana. Kita bisa beli di sini, tapi mungkin tidak begitu tepat kalau mau beli di sini. Kita tidak tahu kapan harga akan naik dan turun lagi naik. Jadi untuk cara yang paling bagus untuk kita tahu entry-nya di mana untuk beli, memang sekarang ini untuk jual di sini ya. Tetapi saya bercakap tentang sebelumnya, kalau kita membeli kita bisa sahaja mengikut area yang tengah-tengah ini. Jadi kita draw satu line di sini. Oke, jadi di 1134 ke atas kita bisa beli dan kita bisa exit di area ini. Jadi itu caranya kita masuk geometric trading untuk membeli. Oke, secara long term itu memang saya sudah exit di sebelah sini, tapi ada caranya untuk kita exit sebab di sini kita sudah tahu bahwa harganya kalau naik itu
akan naik sekitar sini. Okey, jadi ini adalah second point. Okey, bisa naik ke sini, bisa naik, tetapi ia sudah jatuh sebelum. Okey, ada sebab-sebabnya kenapa dia jatuh di sana di 127. Okey, kemungkinan kita mesti menggunakan Fibonacci lagi sekali untuk kita tarik. Okey, daripada X sampailah ke bawah C ini. Okey, dan kita mencari 61.8. 61.8 ini adalah cara yang ketiga untuk kita ketahui di mana kita patut exit. Jadi saya sebagai trader sebenarnya sudah exit di sini sebelum sini. Jadi ini adalah zone di mana harga bisa jatuh. Jadi saya sudah exit di sini, dan sekarang ini untuk buy saya sebentar ya. Untuk buy itu sudah habis di sini. Sekarang ini waktu untuk sell. Tapi kalau sell itu jatuh sampai mana? Selalunya di 50% Fibonacci. Maksudnya kita tarik dari sini ke sini dan kita cari 50%. Oke? Sebagai minima. Jadi kita tarik dari C ke D itu. Oke? Right? Tapi harganya tidak sampai ke sana. Oke, sampai sini saja. Oke, right. Jadi kita tarik sini. Jadi maksudnya kalau harganya sekarang ini 1164, harga gold itu kemungkinan besar disebabkan downtrend. Kalau jatuh kemungkinan bisa sampai ke 50% di sini. Oke. Jadi 114.526 itulah harganya di mana harga bisa jatuh ke area ini. Ini adalah prediksi menggunakan geometric trading dan Fibonacci. Oke, jadi ini adalah pattern yang kita jumpa di sini. Oke, ini dipanggil pattern geometric untuk bearish. Jadi prediksi saya untuk gold adalah untuk harga jatuh lebih ke area 1145.26 area, dan ini memberikan mungkin pertukaran trend juga disebabkan di sini kalau kita melihat ada juga pattern, dua pattern di sini. Ada lagi satu pattern juga dipanggil Z pattern. Oke, saya akan draw Z pattern untuk gold dalam warna merah. Di sini adalah satu pattern di sini juga. Oke, patternnya selalunya ini bersamaan. Oke, ini selalunya jaraknya atau panjangnya lebih kurang sama dengan ini. Oke, kalau saya draw di sini lagi sekali. Oke, ini patternnya berbeda, oke, ataupun zigzag pattern. Oke, ini adalah pattern yang lain. Jadi maksudnya begini, kalau harganya turun, naik, lepas itu turun lagi, selalunya area ini 50% Fibonacci-nya. Oke, jadi harga bisa turun ke sini juga. Oke, kalau jatuh lebih lagi dari 114526 itu bisa jatuh ke 1141.56. Jadi ini adalah prediksi untuk gold. Oke, jadi kita untuk 4 hour time frame. Oke, draw. Oke, right. Jadi ada dua pattern. Permulaannya W pattern yang besar, lepas itu menjadi pattern seperti kotak itu. Oke, seperti kotak segi ini. Oke, jadi ini adalah kalau kita melihat tengah-tengah ini di mana dua line itu bersilang. Kalau kita draw line sebegini, ini bisa juga menjadi target untuk jangka masa yang terdekat. Oke, jadi maksudnya begini, kalau harganya semakin kuat
bearish market untuk gold, bisa juga jatuh dulu ke 1149.24 sebelum jatuh lagi ke tiga lain. Jadi bisa ada take profit 1, 2 and 3, itu terserah kepada trader-trader. Okay, alright. Okey, jadi saya tidak lihat lagi sebarang pertanyaan untuk mata uang yang trader sedang trade. Sekiranya ada pertanyaan, tanya saja kepada saya, sebab untuk masa sekarang ini adalah prediksi untuk gold. Sebelum itu ada prediksi untuk Euro USD, untuk Euro GBP terutamanya. Okey, untuk mereka yang mahu melihat Euro JPY juga bisa. Okey, kita melihat di sini untuk Euro JPY. Untuk Euro JPY ada support area di sini. Kalau jatuh itu mungkin timing untuk naik juga kita belum tahu. Sampai kita melihat pattern, kita juga patut melihat pattern-pattern yang ada dan support resistance yang ada di sini. Mungkin ada pattern di sini juga, mungkin ABCD pattern. Okay, tapi mungkin tidak jelas sebagai ABCD pattern, mungkin lebih jelas menggunakan pattern yang berbeda. Okay, tapi yang paling penting untuk kita lihat, kalau kita pergi ke time frame 4 jam sebagai contoh, kita mau tahu di mana kalau jatuh itu harga sudah jatuh untuk euro, itu kita sudah tahu dari hari Jumaat itu memang sudah jatuh. Tapi pertanyaan ataupun soalan apa yang kita patut bertanyakan diri sendiri, kalau jatuh itu euro, di mana kemungkinan besar harga itu akan naik lagi, di mana ada resistance yang kuat. Okey, jadi kalau kita mau lihat resistance yang kuat, kita zoom out seperti apa yang saya buat sekarang ini, dan kita bisa untuk kita melihat area-area resistance yang sudah ada daripada dulu-dulunya. Okey, area resistance yang berdekatan dengan harga sekarang. Okey, tidak terlalu jauh. Jadi ini kita bisa lihat ada banyak resistance di sini. Okey, banyak resistance di sini dan di sini. Okey, mungkin kita mau buat konsentrasi kita di sini disebabkan banyak sekali lilin kita menunjukkan kita ada lilin-lilin yang besar dan juga banyak lilin. Kalau banyak lilin yang berada di bahagian support itu, kita bisa menggunakan area itu sebagai area untuk kita tahu sama ada harga bisa naik di situ. Macam sebagai contoh di sini kita bisa lihat memang banyak kondisi candle naik secara besar-besar selepas jatuh di sini. Okay, di area ini. Alright. Dan kita bisa juga menggunakan area lain, tapi kalau saya buat konsentrasi saya di area ini, okay, area ini mungkin berlaku tanggal 9 Juli ya, 9 Juli 2015. Jadi di sini kita bisa lihat banyak sekali candle yang sudah jatuh, naik lagi, jatuh, naik lagi. Jadi ada konsentrasi untuk support yang kuat di area ini. Okey. Jadi kalau saya mau menggunakan poin yang terendah, katakan di sini, saya mau draw dua line. Okey, dua line support resistance di sini. Jadi saya akan keluarkan dulu kotak biru itu supaya lebih jelas untuk kita lihat. Okey. Jadi kita bisa lihat ada area support resistance yang kuat sekali di sini, sebabkan di sini juga ada candle yang besar-besar yang telah tembus untuk turun, tetapi support yang tinggi, support yang kuat. Sebab dengan menggunakan area ini sahaja saya bisa lihat satu di sini, okey, di sini semuanya candle itu kalau kita tarik banyak sekali candle telah ada konsentrasinya di sini, lepas itu pantul ataupun bounce back up. Okey, di sini juga support yang kuat. Okey, dan kita ada candle yang besar yang telah jatuh begini. Okey, ada candle yang besar untuk turun, candle besar yang untuk naik, ada support, ada resistance juga di sini yang kuat. Jadi ini adalah
signal untuk kita berjaga-jaga, jangan masuk untuk jual terus untuk Euro JPY juga. Okey, sebab di sini memberikan kita signal disebabkan adalah area resistant ataupun zona range resistant yang kuat. Kita mesti tunggu sampai harga jatuh kurang daripada 133.318, sudah jatuh harganya menembusi area ini, sudah jatuh lebih, barulah kita bisa jual. Kalau tidak, signalnya adalah untuk naik. Okey, sebab ini adalah support yang kuat sekali di area ini. Okey, di mana harga sekarang itu berada, tengok dia sudah turun di sini, sudah jatuh banyak jarum-jarumnya touching di sini. Jadi di sini macam ada batas begitu, batas yang tidak membenarkan harga jatuh lebih. Dia akan memberikan peluang oportunitas untuk euro jatuh lebih hanya kalau harga itu menembusi area ini, sudah jatuh macam ini. Okey, sebentar. Okey, macam ini untuk uptrend. Okey, tapi kita mau lihat sama ada lagi candle yang panjang jatuh, barulah jatuh banyak-banyak. Okey, jadi maksudnya ada candle yang sudah masuk dan tembus zona resistance support ini, barulah harga bisa jatuh lebih. Jadi untuk masa sekarang, untuk besok itu terlalu awal untuk kita terus berfikir bahawa euro itu akan jatuh, untuk euro JPY sebagai contoh akan jatuh lebih. Kenapa? Sebab resisten besar kita akan melihat price ataupun euro naik dulu. Okey, naik dulu sebelum jatuh. Okey, jadi kita mau lihat kalau naik itu naik sampai mana. Kita mesti lihat di mana ada kuat di area mana itu. Okey, jadi barulah kita tahu bahawa mungkin di situ kita bisa take profit untuk buy, untuk short term buy. Tapi untuk masa sekarang, biar kita tunggu untuk yang naik sebelum jatuh dulu untuk euro. Okey, jadi selamat datang untuk mereka yang baru masuk. Okey, oil. Okey, saya akan masuk ke oil juga. Kita lihat oil sedikit. Oil untuk minyak. Minyak adalah yang paling penting untuk kita melihat harga minyak. Okey, dalam pendapat ataupun pikiran saya, untuk jangka masa panjang sekali, untuk bertahun-tahun akan datang, mungkin 1 tahun yang akan datang, 6 bulan yang akan datang, kemungkinan besar kita akan melihat harga untuk oil semakin jatuh. Okey, semakin jatuh. Kenapa? Sebab kita sebenarnya bergantung kepada oil. Okey, dan juga banyak negara-negara besar juga bergantung kepada oil dengan minyak. Oil sebenarnya dibeli untuk membuat 2 produk yang paling besar. Okey, oil dibeli oleh negara-negara lain untuk membuat 2 produk yang paling besar. Produk yang paling besar, yang paling banyak digunakan dalam dunia zaman sekarang, dunia moden sekarang ini adalah baja untuk ditanam, baja fertilizer. Okey, untuk digunakan untuk tanam jagung ataupun tanam sayur-sayuran dan sebagainya. Okey, secara besar-besaran, secara komersial. Okey, jadi banyak fertilizer, baja yang mesti digunakan, mesti dibeli untuk tanam semua, untuk dibuat makanan. Okey, sayur-sayuran dan sebagainya. Okey, itu nombor 1. Yang kedua itu plastik. Okey, jadi banyak yang kita guna, kalau kita lihat handphone, iPhone dan semuanya, laptop, apa-apa yang berada di depan kita, sama ada kita melihat ataupun kita duduk pun di atas kerusi yang plastik. Okey, kita mau membuka makanan kita di dalam kontainer yang dibuat
daripada plastik. Okey, semuanya plastik, plastik, plastik. Tetapi siapakah produser plastik yang terbesar di dunia? Adalah negara China. Jadi memang tidak ada coincidence di mana China juga adalah importer untuk oil. Okey, jadi kenapa mereka adalah importer untuk oil yang paling besar dalam dunia? Disebabkan mereka adalah produser plastik. Jadi kita sebenarnya bisa membuat plastik daripada minyak, daripada oil. Okey, jadi disebabkan demand adalah tinggi untuk oil. Selalunya kalau demandnya tinggi, harga oil mesti naik, kan? Tetapi sekarang disebabkan oleh supply. Kalau oil punya demand, orang mau beli oil secara banyak, dan oil tidak banyak di dalam dunia itu, barulah harganya akan naik. Okey, tetapi sekarang sudah bertukar. Dalam masa 6 bulan ke 1 tahun yang lepas, dunia kita ini sudah tukar, trennya sudah tukar disebabkan oleh US, Amerika Syarikat. Mereka sudah ada oil sekarang ini. Canada juga ada oil yang besar supply-nya. Jadi disebabkan Amerika Syarikat sudah bisa untuk produksi minyak, jadi supply sudah naik. Okey, jadi kalau supply sudah naik, demand tidak lagi kurang dari supply. Supply sekarang ni kita ada lebih minyak sekarang ini daripada negeri-negeri tertentu. Okey, jadi memang mustahil untuk kita melihat harga oil akan naik sampai bila tidak. Mungkin akan naik sebagai koreksi, tetapi tren keseluruhan untuk oil adalah downtrend. Okey, tidak ada suara ya. Sebentar. Bisa dengar? Dari sini memang ada suaranya. Jadi bisa konfirmasi bahawa semua yang ada itu bisa dengar. Refresh browser bisa. Okey, sebentar. Okey, bisa dengar sekarang? Okey, bisa cek? 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 Bisa dengar sekarang? Mungkin ada. Okey, bisa cek? Bisa dengar sekarang? Mungkin ada. Okey, bisa cek? Bisa dengar sekarang? Mungkin ada. Okey, bisa cek? Bisa.
Okey, harap bisa dengar sekarang ya. Sebentar, bisa saya lihat dulu grafiknya, bisa dilihat. Okey, semua bisa dengar saya sekarang. Minta maaf ya, sebab ada masalah teknis sedikit. Jadi sudah diperbarui, sudah Indres Live Team sudah tolong saya. Semua bisa dengar? Bisa dengar? Kalau bisa tulis saja iya, jadi bisa saya. Okey, bagus. Alright, sudah ada konfirmasinya, bisa saya sambung ya, bisa saya lanjutkan. Okey, jadi tadi itu saya tidak tahu di mana semuanya bisa dengar tadi dan diputus dan terputus tadi. Jadi saya mau ulangi. Jadi semua untuk kurs oil atau minyak itu, dalam pendapat saya ingat oil itu akan turun dengan lebih disebabkan oleh demand sekarang ini lebih rendah dari supply. Maksudnya ada lebih minyak di dalam dunia sekarang ini disebabkan oleh Amerika Syarikat sudah bisa produksi bisa produksi minyaknya sendiri dan sebagainya, shale oil dan sebagainya. Jadi ini akan menyebabkan harga oil untuk turun dengan lebih. Okey, jadi harga oil juga banyak koneksi ataupun korelasinya, okey, dengan mata uang Kanada. Okey, jadi kita mau lihat juga mata uang untuk Kanada, Canadian dollar. Okey, ada kaitan korelasi secara positif dengan minyak. Okey, jadi sekarang kita mau lihat grafik untuk minyak. Biar saya buka ini untuk kita lihat sama ada enggak pattern ataupun corak di dalam market ataupun corak geometri ataupun geometric pattern untuk minyak. Okey, jadi untuk minyak kita bisa lihat banyak pergerakan. Kalau kita terlebih dahulu masuk ke time frame yang tinggi sekali untuk minyak. Okey, saya akan masuk dulu indikator saya, moving average. Sama juga, saya masuk 50 dulu, lepas itu 100, exponential moving average 50, 100 dan 200. Okey, jadi supaya kita bisa lihat trendnya terlebih dahulu untuk secara kasar, secara general, apa trendnya yang kita bisa lihat untuk minyak. Okey, jadi kita masukkan indikator moving average yang terakhir 200. Okey, ini untuk jadi kita bisa lihat kalau mengikut time frame weekly atau mingguan, secara jangka masa yang tinggi ataupun yang paling jauh ke depan, kita bisa lihat kebanyakan kebanyakan harga ataupun candle untuk minyak, nampak macam semuanya ada support yang tinggi, resisten yang tinggi di sini. Okey, resisten yang bukan tinggi tapi resisten yang kuat di sini. Okey, ini adalah zona resisten yang tinggi sekali di sini. Maksudnya harga telah naik, lepas itu jatuh di sini. Dan kita bisa juga lihat kebanyakan harga candlenya semua berada jauh sekali di bawah ketiga-tiga line. Okey, ketiga-tiga garis-garis EMA. Garis-garis EMA juga dilihat seperti rambut begini ya, seperti cabang tiga begini. Semuanya jauh ya, semua line ketiga-tiganya jauh. Jadi ini adalah signal yang bagus yang mengatakan kepada kita bahawa harga untuk minyak mungkin lebih lama lebih jatuh disebabkan downtrend yang kuat. Okey, disebabkan oleh cara-cara candle itu berada di bawah semua garis-garis lainnya. Okey, jadi ini adalah cara yang pertama. Okey, tapi kalau kita pergi ke time frame seterusnya, daily, hourly, kita bisa lihat yang minyak itu harganya telah naik di sini. Okey, lepas itu cuba menembusi line kedua, ada sedikit
strength ataupun kekuatan untuk naik, tetapi naik juga tidak jadi. Okey, naik lepas itu ada lagi resistance di sini. Okey, ini zona resistance di sini. Okey, naik tidak jadi lagi. Okey, lepas itu jatuh lagi, jatuh banyak lagi di sini. Okey, lepas itu ada juga resistance di sini juga, resistance yang kuat sekali di sini. Resistance itu maksudnya di mana harganya naik tetapi tidak jadi untuk naik lagi disebabkan ada batasnya, iaitu resistance yang kuat, yang tidak yang menolaknya ke bawah, yang ada pressure di sana, itu resistance. Macam ceiling, okey, macam ceiling. Kita mau naik tidak bisa sebab ada ceiling di atas. Okey, dia ada bumbung di atas kepala kita. Okey, jadi naik lepas itu kena jatuh lagi sebab kepalanya terkena di ceiling itu di atas. Okey, jadi banyak resistance di sini. Okey, jadi itu untuk daily chart. Kalau kita turun ke bawah juga, kita bisa lihat dengan lebih jelas bahawa trennya memang nampak macam semakin turun. Okey, semakin naik di sini, ada resistance, turun lagi, naik lagi, turun, lepas itu ada banyak candle-candle yang besar yang telah naik. Okey, jadi untuk kita melihat dengan lebih jelas, kita bisa lihat bahawa, katakan sebagai contoh di sini, harga telah turun, betul? Harga turun di sini, tetapi naik sedikit sahaja, satu candle sahaja yang naik. Lepas itu turun lagi, satu candle sahaja naik. Lepas itu turun lagi, dua candle, mungkin 1,5 candle sahaja. Lepas itu di sini naik lagi, tetapi ada candle-candle yang kecil-kecil saja. Lepas itu turun lagi, ya. Jadi ini menunjukkan kita bahawa lebih banyak candle bearish ataupun candle downtrend yang lebih kuat daripada candle uptrend. Okey, di sini lain ceritanya. Di sini semua candle yang besar itu adalah candle bullish candle. Jadi ini candle yang besar yang naik dan uptrendnya juga naik, uptrendnya juga kuat disebabkan oleh candle yang besar. Tapi di sini candle uptrend itu semuanya kecil-kecil, yang pendek-pendek, yang tidak sebegitu kuat. Okey, tetapi candle downtrend itu nampak semakin besar, semakin panjang dan lebih candle yang turun. Okey, so di sini kita bisa lihat, di sini juga ada support di sini, ya. Kalau kita bisa lihat untuk harga-harga sebelumnya ada support yang kuat di sini juga, ya. Mungkin di sini, mungkin bukan untuk yang ini. Kita mau cari support yang kuat. Sebentar, bukan ini. Okay. Sebagai contoh, ini adalah support yang kuat di sini. Ada konsentrasi sebab jatuh di sini. Lepas itu ada candle yang panjang sekali telah naik. Mungkin sebagai contoh kita lihat support untuk yang ini. Kita buat zone. Okey, kita buat zona ini. Kalau saya mengikut candle ini, saya bisa lihat banyak juga support di sini. Okey, di sini juga ada support. Ini ada support yang kuat sekali. Lepas itu naik harganya. Okey, biar saya cek untuk sound. Okey. Jadi ini adalah zone yang kuat juga untuk uptrend. Okey. Ini zone yang kuat untuk uptrend. Alright. Jadi maksudnya begini, sekiranya harga itu jatuh lebih, kita mesti berjaga-jaga, kita mesti tahu ada danger zone di sini. Kenapa? Sebab ada support area yang kuat sekali untuk minyak di 44.00 ataupun 01. Okey. Jadi mungkin harga akan jatuh sedikit lagi, tapi kita mesti berjaga-jaga dengan support area yang menunggu di sana. Mungkin ada koreksi untuk yang naik. Jadi kalau kita mau sell, kita tahu yang mungkin trend keseluruhan minyak itu semakin akan jatuh. Jangan jual terus-terusan begitu. Tunggu sampai market buka besok. Tetapi kalau mau jual, mungkin lebih bagus untuk kita jual di bawah 43.58. Mungkin lebih selamat, lebih aman untuk kita
jual di area itu, bukan area sekarang. Jadi timing untuk jual sekarang itu mungkin tidak begitu bagus, tapi kalau bisa kita tungguin sampai besok, sampai market buka besok, Isnin, Selasa, kita tengok sama ada harga itu untuk jual akan jatuh di bawah 43. Mungkin tidak, mungkin dia akan koreksi terlebih dahulu, bounce di sini, naik sedikit terlebih dahulu, lepas itu baru jatuh. Jadi kalau mau jual, tunggu sampai naik dulu, koreksi, jatuh, dan jatuh biar tembusi kedua-dua garis merah itu, 44.01 dan 43.58. Sudah jatuh di bawah 4358, mungkin lebih selamat, lebih aman untuk kita masuk untuk jual untuk oil. Oke, alright. Jadi itu prediksinya lebih kurang untuk oil. Ada pattern-patternnya juga di sini. Kalau kita mau lihat di sini, kalau saya zoom in, kalau saya tarik Fibonacci-nya, saya bisa lihat 38.2. Oke. Kalau saya tarik di sini, kemungkinan bisa jatuh lagi sampai sini, oke? Sampai area di sini, alright? Tapi masih terlalu awal untuk kita tahu. Mungkin ini take profitnya bisa ke 41.80 atau 41.79 itu bisa, tapi belum lagi. Kita mesti tunggu sampai harganya jatuh lebih dulu dan cross area biru ini, bawah area biru ini, barulah kita bisa take profit di sini. Oke, untuk jual oil. Oke, kalau tidak tembusi area ini, mungkin akan bounce untuk naik atas. Oke, alright. Ini adalah untuk oil. Ada lagi apa-apa pertanyaan kepada trader-trader di luar sana yang mau bertanya untuk mata uang ataupun pair-pair yang lain, komoditas yang berbeda ataupun yang lain? Oke, alright. Jadi kalau tidak ada apa-apa pertanyaan itu, mungkin sebelum saya stop webinar ini ataupun untuk kita tamatkan webinar hari ini, saya mau memberikan tip bahawa bagus juga untuk kita melihat apa yang akan berlaku di kalender ekonomi di FX Street ataupun di forexfactory.com. Kita mesti melihat untuk minggu depan. Sememangnya minggu depan juga menunjukkan kita bahawa banyak oportunitas untuk berdagang itu adalah untuk mata-mata uang komoditas macam Australian dollar, New Zealand dollar, GBP juga dan sebagainya, Canadian dollar, komoditas, dan untuk Euro GBP, untuk Euro dan sebagainya. Jadi bagus untuk kita melihat untuk minggu depan di economic calendar itu apakah mata-mata uang yang akan bergerak disebabkan oleh data release yang akan berlaku juga. Oke, barulah kita bisa untuk membuat prediksi selanjutnya menggunakan pattern. Oke, kalau tidak ada apa-apa pertanyaan seterusnya, saya mau tamatkan webinar ini supaya kita bisa melihat progres untuk mata-mata uang, terutamanya Euro GBP, Euro JPY, sama ada ia akan naik terlebih dahulu sebelum jatuh. Oke, sebelum kita pergi, saya mau memberikan sedikit tip untuk Euro GBP ya, untuk Euro GBP. Jadi untuk Euro GBP itu prediksinya adalah untuk Euro itu naik terlebih dahulu sebelum turun. Tetapi di mana sepatutnya kita bisa masuk entry untuk uptrend? Oke, entry-nya biar saya tulis di sini. Saya memprediksi bahawa sekiranya Euro itu naik, kita mesti tunggu sampai Euro GBP itu sampai di 7230. Oke.
Jadi itu entry yang lebih ideal, tetapi mesti tunggu dulu sampai ia naik lebih daripada 0.7225 begitu, naik sampai 7230 kita bisa untuk beli. Jadi kalau kita mau membeli Euro GBP itu, lepas itu kita mau exit, itu mungkin exitnya lebih bagus di area 7324 mungkin lebih bagus di area 0.7223 10 itu untuk TP lah. Jadi kalau kita mau tahu itu TP-nya, itu entry-nya untuk Euro GBP, kita mau tahu juga lebih kurang berapa pips itu. Lebih daripada 50-70 pip ya. Jadi bisa untuk kita lebih kurang 80 pip di situ. Jadi kalau kita mau tahu stop loss-nya di mana, kita bisa buat kalkulasi mengikut risk to reward. Jadi TP-nya 80, kita bisa buat risk-nya 80, stop loss-nya juga 80 pip. Disebabkan TP-nya katakan 80 pip. Jadi SL-nya bisa juga 80 pip atau lebih, terserah kepada trader. Tapi kalau kita ikut 80 pips take profit, 80 pips stop loss, itu dipanggil risk reward 1:1 tentuan. Itu caranya. Ada juga mereka yang mau membuat analisa menggunakan trend line ataupun pattern-pattern corak-corak yang lain, bisa juga untuk mencari TP stop loss yang mengikut risk appetite trader-trader sendiri. Terserah kepada trader sendiri. Tapi selalunya saya menggunakan risk reward sahaja untuk ketahui stop loss saya. Tapi saya menggunakan membuat trading, analisa trading ini menggunakan principal geometric trading. Alright, jadi itulah sahaja yang saya ada untuk sekian para trader hari ini, dan saya mau ucapkan terima kasih kepada semua trader. Untuk materi-materinya memang saya akan kalau bisa untuk memberikan email, tapi saya rasa kami ada lista email semua yang hadir, dan materi saya untuk analisa ini akan jadi sebagai tip-tip ataupun trade idea. Maksudnya saya akan hantar melalui email screenshot untuk analisa yang saya sudah buat. Jadi bisa untuk membuat reference, untuk melihat sendiri untuk hari besoknya sampai hari Jumaat, sama ada semua signal-signal itu berapa persen yang jadi, apakah percentage performance dan sebagainya. Itu bisa dilihat sendiri. Jadi saya akan hantar kepada semua yang hadir hari ini email yang ada screenshot untuk memberikan trade idea ataupun signal-signal yang kita bincang hari ini. Sebelum itu ada pertanyaan apa-apa? Kalau ada pertanyaan silakan saja tulis di bagian chat itu, jadi saya bisa memberikan jawabannya di situ. Untuk Bapak tadi yang bertanya pasal oil itu, apa sudah jelas ya dengan oil? Untuk yang bertanyakan dengan mata uang yang lain tadi juga, kalau jelas enggak beritahu saja kepada saya. Baru saja masuk ya Bapak Muhammad.
Ini sebab sebenarnya sudah mau tamat ini. Untuk tidak apa, kalau bisa Euro GBP nampak sebagai sinyal untuk beli, tetapi macam saya katakan tadi, kita mesti tunggu dulu ya, tunggu sampai harganya naik dulu sampai 72.30 begitu, okey, barulah kita bisa lihat sedikit uptrend. Kalau tidak, jatuh lagi lebih. Jadi saya menunggu dulu sampai ia naik, sebab harga untuk Euro GBP itu hari Jumaat 7194 begitu ya, 0.7194 begitu. Jadi saya kalau mau tahu ia naik atau tidak, pasti tungguin sampai 72.30 baru ada confident bahawa harganya akan naik lebih. Okey. Alright. Ya, jadi bisa saya hantar untuk Bapak Muhammad juga, okey, melalui email. Untuk Bapak Muhammad besok Greer itu, saya akan hantar screenshot untuk mata-mata uang dan sebagainya. Semuanya yang hadir hari ini akan saya hantar screenshot melalui email. Jadi semuanya ada image trade idea, signal untuk menunjukkan di mana saya sendiri sebagai trader mau masuk, mau keluar market, apa geometric patternnya yang saya tengok. Tapi untuk mereka yang mau belajar dengan lebih lanjut, mau masuk program Orbex mentorship program untuk buat analisa geometrik, itu memang bisa, memang gratis sama sekali. Kalau jadi klien dengan Orbex itu memang saya bisa ajar setiap minggu 1 kali, itu tutorial, itu part 1. Jadi untuk 1 bulan 4 kali, setiap 1 jam, jadi total 4 jam untuk belajar basic geometric trading. Okey, jadi saya akan tunjukkan cara-cara untuk buat patternnya bagaimana daripada step 1, 2, 3 secara gampang, jadi semuanya bisa faham secara jelas. Okey, tidak perlu ada apa-apa pengalaman experience. Okey, untuk yang saya berikan itu adalah per Euro GBP, Pak, Euro GBP. Yang bertanya saya tadi, per apa itu? Per Euro GBP. Jadi prediksi untuk Euro adalah untuk downtrend lebih lanjut, tetapi kita mesti tunggu untuk besok sebab kemungkinan besar ada koreksi time untuk naik dulu sebelum jatuh lebih. Okey, jadi kita mesti jangan buka banyak-banyak perdagangan itu untuk jual terus. Memang prediksi untuk jangka masa panjang itu untuk jual, tetapi timingnya bukan sekarang. Kita mau tunggu untuk uptrend terlebih dahulu, tapi uptrend itu bukan pertukaran trend untuk euro ya. Uptrend itu koreksi, jadi kemungkinan besar akan jatuh lagi. Kita tidak tahu sampai besok, tengok apa yang berlaku di politics, geopolitics, harga minyak, harga gold, semuanya ada koneksi antara satu sama lain. Okey. Alright, itu dia. Okey, jadi sekian saja saya rasa untuk saya mau tamatkan webinar ini. Ini saya memberikan webinar ini daripada Citrus. Jadi dari waktu saya di Citrus ini 5:52 sore. Okey, petang 5:52 sore. Jadi mungkin untuk mereka yang di Indonesia itu sudah malam ya, mungkin 10 malam kalau tidak salah saya. Okey, jadi sebab sekarang sudah 5 jam, 5 jam kami 5 jam ke belakang. Okey. Alright, jadi saya mau ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Kita bisa jumpa lagi minggu depan di webinar yang sama, waktunya sama, pukul 8 jam 8 malam waktu Jakarta, WIB ya, WIB. Jadi bisa juga kita ketemuan. Jadi setiap hari Minggu jam 8 waktu Indonesia itu saya akan berada online untuk membuat webinar ini supaya bisa saya memberikan sinyal
sinyal-sinyal gratis kepada semua para trader dan juga idea-idea trade yang bisa kita buat untuk minggu ke depannya. Okey, jadi terima kasih sekali lagi, selamat malam kepada semua dan kita berjumpa lagi minggu depan. Akan saya hantar semua materi dari dalam bentuk screenshot kepada semua yang hadir malam ini. Okey, terima kasih sekali lagi ya. Untuk time frame ya, time frame yang tadi itu untuk Euro GBP itu mengikut time frame 4 jam. 4-hour time frame. Jadi kita expectationnya di mana dari 2-3 hari sampai 1 minggu lebih kurang. Itu adalah prediksinya untuk itu. Jadi itu 4 jam saya gunakan. Jadi kalau untuk mereka yang mau tahu untuk geometric trading, untuk bagian tutorial itu bisa juga digunakan geometric trading dalam jangka masa pendek, 15 menit, 30 menit itu memang bisa. Untuk mereka yang scalper yang mau gunakan geometric trading itu bisa juga untuk dibuat menggunakan time frame yang kurang daripada 1 jam. Okey, tapi kita kalau mau hantar saja saya email saya kenny@allbacks.com. Untuk mereka yang mau ataupun berminat untuk hadir ke tutorial gratis allbacks.com, hantar saya saja email dan beritahu saya yang berminat untuk mentorship program. Okey, 1 jam setiap minggu. Okey, 4 kali. Jadi 1 bulan itu 4 kali. Okey, jadi hantar saya email, saya kumpulkan dan saya akan buat informasi kapan saya bisa buat tutorial itu seminggu sekali. Jadi bisa mempelajari cara-cara untuk membuat pattern untuk draw. Okey, tidak ada AR, tidak ada expert advisor, tidak ada secara otomatis, ini semuanya manual trading. Jadi saya buat geometric trading secara manual sahaja. Okey, 4 kali. Bukan 44 kali ya. Minta maaf. Okey, itu saja. Hantari saja saya emailnya. Jadi kepada semua sekali lagi selamat malam dan terima kasih. Okey, bye bye. Uff.